Malam itu, meja makan yang seharusnya menjadi tempat berkumpul keluarga justru berubah menjadi saksi penghinaan paling menyakitkan bagi Sarah, seorang wanita yang sedang hamil. Di depan semua orang, Rangga tega menampar istrinya hanya karena sebuah perkataan sederhana, sementara keluarganya malah diam dan menyalahkan Sarah. Namun ketika ayah Sarah yang sejak tadi memilih diam tiba-tiba berdiri dari kursinya, suasana mendadak berubah mencekam. Ia menatap Rangga dan keluarganya dengan wajah penuh amarah, lalu mengucapkan kalimat yang membuat semua orang tertunduk. Harga diri keluarga kalian bisa aku beli. Tetapi, siapa sebenarnya ayah Sarah hingga begitu yakin bisa membuat keluarga Rangga bertekuk lutut? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua. Selamat datang di channel Salsabi, tempat berkumpulnya kisah-kisah penuh haru, perjuangan, cinta, dan pelajaran hidup. Yuk, siapkan hati dan simak ceritanya sampai selesai. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Bunda agar tidak ketinggalan cerita menarik berikutnya. Makan malam yang berubah menjadi mimpi buruk. Malam itu, Sarah berdiri di depan cermin sambil merapikan rambutnya. Perutnya yang sudah cukup besar membuatnya harus beberapa kali menarik napas sebelum mengenakan gaun sederhana berwarna biru muda. Sudah cantik, kata Rangga dari belakang. Sarah tersenyum. Benarkah? Rangga mengangguk singkat. Kita jangan sampai terlambat. Mama sudah menunggu. Sarah mengambil tas kecilnya. Sebelum berjalan keluar, tangannya sempat menyentuh perut. Semoga malam ini semuanya berjalan baik, gumamnya. Rangga tidak menjawab. Ia hanya mengambil kunci mobil. Malam itu mereka diundang makan bersama keluarga besar Rangga. Ayah Sarah juga datang karena Rangga sendiri yang meminta agar mertuanya ikut. Namun, sejak tiba di rumah keluarga Rangga, Sarah merasa ada yang berbeda. Ibu Rangga menyambut mereka dengan senyum yang terlihat dipaksakan. Sarah, kamu akhirnya datang juga. Ibu kira kamu tidak kuat makan malam sampai malam begini. Sarah tersenyum sopan. Saya baik-baik saja, Bu. Baguslah. Jangan sampai kehamilan dijadikan alasan untuk merepotkan orang lain. Rangga hanya tertawa kecil. Sarah memilih diam. Mereka kemudian duduk mengelilingi meja makan. Ayah Sarah duduk di samping putrinya, sementara Rangga berada di seberang. Makanan mulai disajikan. Suasana awalnya cukup tenang sampai adik Rangga membuka pembicaraan. Mas Rangga, setelah menikah dengan Sarah, bisnis Mas jadi bagaimana? Rangga melirik Sarah sebentar. Masih berjalan. Ibu Rangga langsung menyela. Iya, memang masih berjalan. Tapi sejak menikah, pengeluaran Rangga semakin banyak. Beberapa orang tertawa kecil. Sarah menunduk. Ayahnya yang sejak tadi diam justru mengambil lauk dengan santai. Kalau soal pengeluaran, saya kira setiap rumah tangga memang begitu, katanya. Ibu Rangga tersenyum kaku. Tentu saja, Pak. Tapi kalau seseorang belum bisa membantu suaminya secara finansial, setidaknya jangan terlalu banyak menuntut. Sarah mengangkat wajah. Saya tidak pernah menuntut Rangga, Bu. Benarkah? Ibu Rangga menatapnya. Lalu siapa yang meminta Rangga membeli rumah baru? Siapa yang meminta mobil diganti? Sarah terdiam. Ia tahu semua itu bukan permintaannya. Rangga memang membeli mobil baru beberapa bulan lalu karena keluarganya menganggap mobil lama tidak pantas digunakan oleh seorang pengusaha. Sarah menatap suaminya, berharap Rangga menjelaskan. Namun, Rangga hanya berkata, "Sudahlah, jangan dibahas." Jawaban itu justru membuat Sarah semakin kecewa. Ayah Sarah mencoba mengalihkan pembicaraan. Kalau begitu, lebih baik kita menikmati makanan. Saya datang ke sini memang untuk makan, bukan untuk ikut rapat evaluasi rumah tangga. Beberapa orang tertawa. Sarah ikut tersenyum. Untuk sesaat suasana menjadi lebih ringan. Namun, ketika pelayan datang membawa makanan penutup, Sarah tiba-tiba merasa mual. Ia menutup mulut dan berdiri. Maaf, saya ke kamar mandi sebentar. Ibu Rangga menghela napas. Begitulah kalau sedang hamil. Sedikit-sedikit membuat suasana tidak nyaman. Sarah berhenti. Ia menahan rasa sakit di hatinya, lalu tetap berjalan. Beberapa menit kemudian Sarah kembali ke meja. Rangga berbisik. Kamu bisa duduk tenang tidak? Jangan bikin mama merasa tidak nyaman. Sarah menatapnya tidak percaya. Aku sedang hamil, Rangga. Aku juga tidak bisa mengatur rasa mualku. Jangan mulai. Aku tidak mulai apa-apa.
Nada suara Sarah masih pelan, tetapi cukup terdengar oleh beberapa orang. Ibu Rangga langsung berkata, "Lihat, baru ditegur sedikit sudah membantah." Sarah menarik napas panjang. "Aku hanya menjelaskan." Rangga yang sejak tadi menahan emosi akhirnya meletakkan sendoknya dengan keras. "Sarah." Semua orang terdiam. Sarah menatap suaminya. "Apa? Kenapa setiap kali ada masalah kamu selalu membuatku terlihat buruk di depan keluarga?" Sarah mengerutkan kening. "Aku tidak pernah bermaksud begitu." "Cukup." Rangga berdiri. Ikut berdiri karena terkejut. "Aku hanya ingin kamu mengerti keadaanku. Jangan mengajariku." Tangan Rangga bergerak cepat. Plak. Sebuah tamparan mendarat di pipi Sarah. Ruangan langsung membeku. Sarah tidak bergerak. Tangannya perlahan menutup pipinya. Matanya berkaca-kaca, tetapi ia berusaha menahan tangis. Yang membuatnya lebih hancur bukan hanya tamparan itu. Tidak ada seorang pun dari keluarga Rangga yang langsung berdiri membelanya. Ibu Rangga bahkan berkata pelan, "Seharusnya Sarah memang belajar menjaga sikap." Sarah menatap mereka satu persatu. Kemudian ia menunduk melihat perutnya. Tangannya gemetar. Ayah Sarah yang sejak tadi duduk diam akhirnya meletakkan sendoknya. Perlahan, ia berdiri. Kursinya bergeser dan menimbulkan suara keras di lantai. Semua mata tertuju kepadanya. Ayah Sarah menatap Rangga. Wajahnya tenang. Terlalu tenang. "Rangga." Suara itu membuat Rangga menelan ludah. "Ya, Pak." Ayah Sarah melangkah mendekati putrinya. Ia melihat pipi Sarah yang memerah, kemudian memegang bahunya dengan lembut. "Sarah, kamu sakit." Sarah menggeleng sambil menangis. Ayahnya mengangguk. Lalu ia kembali menatap Rangga dan seluruh keluarganya. "Baik." Hanya satu kata. Namun, suasana meja makan berubah total. Ayah Sarah mengambil jasnya dari sandaran kursi. Sebelum pergi, ia berkata dengan suara rendah, "Sekarang saya mengerti kenapa anak saya selalu memilih diam." Tidak ada yang menjawab. Ia menggenggam tangan Sarah. "Ayo, kita pulang." Sarah mengikuti ayahnya. Rangga masih berdiri di tempat. Untuk pertama kalinya malam itu, wajahnya kehilangan keberanian. Namun, ketika mereka hampir sampai di pintu, ayah Sarah berhenti. Ia menoleh. Tatapannya tajam. "Besok pagi, kita bicara." Lalu ia membawa Sarah pergi. Dan tidak seorang pun di meja makan menyadari bahwa satu tamparan malam itu akan membuka rahasia besar tentang keluarga Sarah dan mengubah kehidupan Rangga untuk selamanya. Ruangan itu masih membeku. Tidak ada yang berani berbicara setelah ayah Sarah berdiri. Rangga menatap mertuanya dengan wajah pucat. Sementara Sarah berdiri di samping ayahnya sambil menahan tangis. Ayah Sarah kembali menatap pipi putrinya yang memerah. Kemudian pandangannya beralih kepada Rangga. "Kamu menampar anak saya?" Rangga menelan ludah. Saya kehilangan kendali, Pak." "Jawabanmu salah." Rangga terdiam. Ayah Sarah melangkah mendekat. Orang yang kehilangan kendali masih bisa menyesal. Tapi orang yang merasa berhak memukul istrinya karena emosi adalah orang yang belum memahami tanggung jawab. Ibu Rangga langsung berdiri. "Pak, jangan membesar-besarkan masalah." Sarah juga tadi terus membantah Rangga. Ayah Sarah menoleh. "Jadi menurut ibu, karena Sarah membantah, dia pantas ditampar?" "Bukan begitu maksud saya." "Lalu apa maksudnya?" Tidak ada jawaban. Ayah Sarah tersenyum tipis. "Saya sudah melihat semuanya." Ia menunjuk meja makan. "Selama hampir 1 jam, anak saya disindir, dihina, dan disalahkan. Saya diam karena saya ingin melihat bagaimana suaminya bersikap." Tatapannya kembali kepada Rangga. "Sekarang saya sudah melihatnya." Rangga menunduk. Ayah Sarah kemudian menggenggam tangan putrinya. "Sarah, kita pulang." Sarah mengangguk. Namun sebelum mereka bergerak, Ibu Rangga kembali berkata, "Kalau Sarah pulang, jangan berharap masalah ini selesai begitu saja. Bagaimanapun, dia masih istri Rangga." Ayah Sarah berhenti. Ia menoleh perlahan. Justru karena dia istri Rangga, seharusnya dia dihormati. Suasana kembali sunyi. Ayah Sarah mengambil jasnya dari kursi. Kemudian ia berkata kepada seluruh keluarga Rangga, "Selama ini kalian mengira Sarah tidak punya siapa-siapa." Beberapa orang saling pandang. Karena dia tidak pernah menceritakan keadaan keluarganya, kalian merasa bebas merendahkannya. Ia tersenyum.
Ternyata kalian terlalu cepat menilai. Ayah Sarah berjalan menuju pintu. Namun sebelum keluar, ia berhenti dan menoleh sekali lagi. Dan satu hal yang perlu kalian ingat. Semua mata tertuju kepadanya. Harga diri keluarga kalian bisa aku beli? Rangga terkejut. Ibunya bahkan sampai kehilangan kata-kata. Ayah Sarah melanjutkan dengan suara tegas. Bukan karena saya ingin memamerkan uang. Tapi karena sejak awal kalian mengukur manusia dari harta. Ia menunjuk dirinya sendiri. Kalian pikir saya tidak mampu berdiri di depan kalian karena pakaian saya sederhana? Kalian pikir saya tidak tahu bagaimana dunia bisnis berjalan? Ayah Rangga yang sejak tadi diam akhirnya berdiri. Pak, sebenarnya siapa Anda? Pertanyaan itu membuat semua orang terdiam. Ayah Sarah tidak langsung menjawab. Ia hanya tersenyum. Besok pagi, Anda akan tahu. Kemudian ia membawa Sarah pergi. Di dalam mobil, Sarah duduk sambil memandang keluar jendela. Air matanya kembali jatuh. Ayahnya tidak langsung bertanya. Ia membiarkan putrinya menangis. Beberapa menit kemudian, Sarah berkata pelan. Ya, maaf. Ayahnya menoleh sebentar. Untuk apa? Aku membuat ayah ikut melihat semua ini. Ayah Sarah menggeleng. Yang seharusnya meminta maaf adalah ayah. Sarah mengerutkan kening. Kenapa? Karena ayah terlalu percaya bahwa kamu bahagia. Sarah langsung menangis lebih keras. Ayahnya mengulurkan tangan dan mengusap kepala putrinya. Mulai sekarang, kamu tidak perlu menyembunyikan apapun. Sarah mengangguk. Selama ini aku takut kalau cerita, ayah akan marah. Ayah memang marah. Sarah tersenyum sambil menangis. Tapi jangan salahkan dirimu sendiri. Ayah Sarah menarik napas panjang. Pernikahan bukan tempat untuk seseorang belajar bertahan menerima penghinaan. Sarah memegang perutnya. Aku cuma takut anakku nanti tumbuh tanpa ayah. Ayahnya menjawab tenang. Anakmu lebih membutuhkan ibu yang bahagia daripada rumah yang terlihat utuh tetapi penuh ketakutan. Sarah terdiam. Kalimat itu terus terngiang di kepalanya. Sementara itu, di rumah keluarga Rangga, tidak ada satupun yang melanjutkan makan malam. Rangga masih berdiri di dekat meja. Ia menatap tangannya sendiri. Tangan yang tadi menampar Sarah. Ia memejamkan mata. Wajah Sarah kembali muncul di pikirannya. Tatapan kecewa itu membuat dadanya sesak. Ibunya menghampiri. Rangga, jangan terlalu dipikirkan. Rangga menoleh. Mama serius? Sarah hanya sedang mencari perhatian. Rangga langsung menggeleng. Jangan bicara seperti itu lagi. Ibunya terkejut. Kamu membela dia setelah semua yang dia lakukan. Rangga menatap ibunya. Apa yang dia lakukan? Dia membuatmu kehilangan kesabaran. Rangga tertawa hambar. Tidak, Ma. Ia mengusap wajahnya. Yang kehilangan kendali adalah aku. Ayah Rangga yang sejak tadi diam akhirnya berbicara. Kita perlu mencari tahu siapa sebenarnya ayah Sarah. Rangga mengerutkan kening. Kenapa? Karena saya pernah melihat nama keluarganya di beberapa dokumen bisnis. Rangga menatap ayahnya. Apa maksud ayah? Ayahnya tidak menjawab. Ia hanya mengambil ponsel dan menghubungi seseorang. Cari semua informasi tentang perusahaan milik ayah Sarah. Rangga semakin bingung. Mengapa sekarang? Ayahnya menatapnya. Karena saya khawatir kita baru saja membuat kesalahan besar. Keesokan paginya, sebuah mobil hitam berhenti di depan kantor keluarga Rangga. Seorang pria membawa sebuah map tebal masuk ke ruang kerja ayah Rangga. Ini semua data yang Bapak minta. Ayah Rangga membuka map itu. Beberapa lembar dokumen terlihat di dalamnya. Wajahnya berubah. Tidak mungkin. Rangga yang berdiri di sampingnya ikut melihat. Ada apa, Yah? Ayah Rangga menyerahkan satu dokumen kepadanya. Rangga membacanya. Matanya langsung membesar. Nama perusahaan itu tercetak jelas. Perusahaan besar yang selama ini berusaha didekati keluarganya ternyata memiliki hubungan langsung dengan ayah Sarah. Rangga menatap ayahnya. Selama ini kita salah menilai keluarga Sarah. Ayahnya mengangguk pelan. Bukan hanya salah menilai. Ia menarik napas. Kita mungkin sudah menghina orang yang sebenarnya jauh lebih kuat daripada kita. Rangga terdiam. Di saat yang sama, ponselnya berdering. Sebuah pesan masuk dari Sarah. Rangga, aku ingin bicara. Tapi kali ini, bukan sebagai istrimu.
Aku ingin bicara sebagai seorang wanita yang sudah terlalu lama kamu sakiti. Rangga membaca pesan itu berkali-kali. Untuk pertama kalinya, ia sadar bahwa masalahnya bukan lagi sekadar pertengkaran rumah tangga. Ada sesuatu yang lebih besar sedang terbongkar. Dan tanpa disadari Rangga, keputusan yang akan ia ambil setelah membaca pesan itu akan menentukan apakah pernikahannya masih bisa diselamatkan atau justru berakhir untuk selamanya. Pagi itu, rumah ayah Sarah terasa lebih tenang daripada biasanya. Sarah duduk di meja makan sambil memandangi semangkuk bubur yang belum disentuh. Sejak kejadian malam sebelumnya, ia hampir tidak berbicara. Ayahnya duduk di seberang meja. Kalau buburnya kamu tatap terus, dia tidak akan masuk sendiri ke perutmu. Sarah tersenyum tipis. Aku belum lapar, yah. Tidak lapar atau masih sedih? Sarah terdiam. Ayahnya menghela napas. Dua-duanya boleh. Tapi cucu ayah tidak boleh ikut puasa. Sarah akhirnya mengambil 1 sendok. Kalau ayah terus ngomel, nanti buburnya saya lempar. Silakan. Tapi jangan ke ayah. Ayah masih mau hidup sampai cucu ayah lahir. Untuk pertama kalinya sejak malam itu, Sarah tertawa kecil. Ayahnya ikut tersenyum. Namun, setelah tawa itu hilang, wajah Sarah kembali murung. Yah. Kenapa selama ini ayah tidak pernah cerita tentang keluarga kita? Ayahnya terdiam. Sarah melanjutkan, keluarga Rangga seperti tahu sesuatu tentang ayah. Mereka sering menyindir seolah-olah kita tidak punya apa-apa. Ayah Sarah meletakkan sendoknya. Karena ayah memang tidak pernah ingin membicarakan harta di depan mereka. Memangnya ayah punya apa? Ayahnya tersenyum. Punya anak keras kepala. Sarah mengerutkan kening. Itu bukan jawaban. Punya cucu yang sebentar lagi lahir. Ayah? Dan punya kesabaran yang sekarang sudah habis. Sarah terdiam. Ayahnya kemudian berkata lebih serius. Ayah tidak pernah ingin kamu menikah dengan Rangga karena kekayaan keluarganya. Ayah cuma ingin kamu menikah dengan laki-laki yang bisa menghargaimu. Air mata Sarah kembali menggenang. Aku pikir Rangga orangnya begitu. Ayah juga pernah berpikir begitu. Jawaban itu membuat Sarah menatap ayahnya. Pernah? Ayahnya mengangguk. Dulu Rangga datang ke rumah. Dia bicara baik-baik. Dia mengatakan akan menjaga kamu. Ayah percaya. Ia berhenti sebentar. Ternyata janji mudah diucapkan ketika seseorang sedang ingin mendapatkan kepercayaan. Sarah menunduk. Sementara itu, di rumah keluarga Rangga, suasananya jauh dari tenang. Rangga duduk di ruang tengah sejak pagi. Ia belum menyentuh sarapan. Ibunya mondar-mandir di depan televisi. Sekarang lihat akibatnya. Sarah pulang ke rumah ayahnya. Kalau mereka memutuskan hubungan, bagaimana? Rangga mengangkat wajah. Yang membuat dia pergi bukan ayah atau mama. Aku. Karena kamu emosi. Dan siapa yang terus memancing? Ibunya berhenti. Apa maksudmu? Rangga berdiri. Semalam mama terus menyudutkan Sarah. Kami hanya mengingatkan dia sebagai menantu. Menghina bukan mengingatkan. Ruangan mendadak sunyi. Untuk pertama kalinya Rangga berani berbicara seperti itu kepada ibunya. Ayah Rangga yang sejak tadi membaca koran akhirnya menurunkannya. Rangga, jangan membesar-besarkan masalah. Rangga menatap ayahnya. Masalahnya bukan besar atau kecil, yah. Aku menampar istriku. Ibunya langsung menyela. Karena dia membuatmu emosi. Rangga menutup mata. Kalimat itu justru membuatnya semakin muak. Ia teringat wajah Sarah saat menerima tamparannya. Tidak ada perlawanan. Tidak ada teriakan. Hanya tatapan kecewa. Dan tatapan itu terus menghantuinya. Namun, sebelum Rangga sempat mengatakan apa-apa, ayahnya berkata, "Kamu tahu apa yang akan terjadi kalau keluarga Sarah benar-benar memutus hubungan dengan kita?" Rangga mengerutkan kening. Kenapa ayah membicarakan hubungan keluarga seperti urusan bisnis? Ayahnya tidak menjawab. Ibunya malah berkata, "Kamu belum tahu semuanya." Rangga menatap mereka. Apa yang belum aku tahu? Tidak ada jawaban. Akhirnya ayahnya berdiri dan meninggalkan ruangan. Rangga semakin curiga. Siang harinya, ia pergi ke kantor dan meminta asistennya memeriksa beberapa dokumen lama. Beberapa jam kemudian, sebuah berkas diletakkan di atas mejanya. Rangga membacanya dengan wajah semakin tegang. Nama perusahaan milik keluarga Sarah tercantum di sana.
Ia teringat bagaimana selama ini keluarganya selalu menganggap ayah Sarah sebagai pengusaha kecil yang hidup sederhana. Ternyata kenyataannya jauh berbeda. Ayah Sarah memiliki beberapa perusahaan yang selama ini dikelola secara tertutup. Lebih mengejutkan lagi, salah satu perusahaan yang sedang dikejar keluarganya untuk mendapatkan kerjasama ternyata memiliki hubungan dengan bisnis milik keluarga Rangga. Rangga bersandar di kursi. Jadi selama ini, ia tidak mampu melanjutkan kalimatnya. Malamnya, Rangga kembali ke rumah dan langsung mencari ibunya. Apakah mama menikahkanku dengan Sarah karena keluarganya? Ibunya terdiam. Jawaban itu sudah cukup. Rangga tertawa hambar. Jadi selama ini semua orang tahu? Rangga? Jawab, "Ama." Ibunya mulai menangis. "Kami hanya ingin masa depanmu terjamin. Dengan memanfaatkan istriku, kami tidak memanfaatkan siapa-siapa. Lalu kenapa sejak awal mama selalu menyuruhku dekat dengan keluarga Sarah?" Ibunya tidak menjawab. Rangga mengusap wajah. Selama ini ia mengira dirinya adalah kepala keluarga. Ternyata ia hanya menjalankan rencana yang dibuat orang lain. Namun, ada satu hal yang lebih membuatnya malu. Sarah tidak pernah sekalipun menggunakan kekayaan ayahnya untuk menyombongkan diri. Bahkan ketika keluarga Rangga merendahkannya, Sarah tetap diam. Rangga mulai menyadari sesuatu yang menyakitkan. Perempuan yang selama ini ia anggap lemah ternyata jauh lebih kuat daripada dirinya. Malam semakin larut. Rangga akhirnya mengambil keputusan. Ia pergi menuju rumah Sarah. Bukan untuk membujuknya pulang. Bukan untuk meminta ayah Sarah menghentikan semua masalah. Ia hanya ingin meminta maaf. Ketika sampai di depan rumah, Rangga berdiri cukup lama. Tangannya terangkat untuk mengetuk pintu. Namun sebelum jarinya menyentuh kayu pintu, terdengar suara Sarah dari dalam. "Kalau itu Rangga, bilang saja aku tidak mau bertemu." Rangga membeku. Ia menurunkan tangannya. Untuk pertama kalinya, ia mengerti bahwa meminta maaf ternyata jauh lebih mudah daripada mendapatkan kembali kepercayaan orang yang telah ia hancurkan. Dan malam itu, Rangga pulang dengan satu kenyataan yang tidak bisa lagi ia hindari. Sarah mungkin masih mencintainya, tetapi cinta itu tidak lagi cukup untuk membuat Sarah bertahan. Pagi berikutnya, Sarah sedang menyiram tanaman ketika melihat sebuah mobil berhenti di depan rumah. Rangga turun sambil membawa beberapa kantong belanja. Sarah langsung menghela napas. "Rangga, kamu mau apa?" "Aku cuma mau mengantar sesuatu. Aku tidak meminta apa-apa." "Aku tahu." Rangga meletakkan kantong-kantong itu di teras. Sarah melirik isinya. Ada buah, susu, vitamin kehamilan, dan beberapa makanan yang biasa ia sukai. "Ini apa?" "Keperluan kamu." Sarah menatapnya datar. "Sekarang kamu ingat aku sedang hamil?" Rangga terdiam. Kalimat itu terasa lebih sakit daripada bentakan. "Aku memang terlambat menyadarinya." Sarah mengangguk. "Setidaknya kamu jujur." Rangga tidak mencoba membela diri. "Aku minta maaf." Sarah menatapnya. "Maaf karena apa?" "Karena menampar kamu. Karena tidak membela kamu. Karena membiarkan keluargaku memperlakukanmu seperti itu." Sarah tidak menjawab. "Aku tidak akan meminta kamu langsung memaafkanku," lanjut Rangga. "Aku cuma ingin memperbaiki apa yang sudah aku rusak." Sarah menyilangkan tangan. "Bagaimana caranya?" Rangga berpikir sebentar. "Aku belum tahu." Sarah hampir tertawa. "Bagus. Setidaknya kali ini kamu tidak sok tahu." Rangga tersenyum kecil. "Aku akan belajar." Dari balik jendela, ayah Sarah memperhatikan mereka. Beberapa detik kemudian, ia keluar. "Rangga." Rangga langsung berdiri tegak. "Pagi, Pak. Kalau mau masuk, jangan hanya membawa belanjaan." Rangga bingung. Lalu harus membawa apa? "Kesabaran." Sarah menahan tawa. Rangga mengangguk serius. "Baik, Pak." Ayah Sarah menunjuk halaman. "Kalau begitu, mulai dengan membersihkan halaman." Rangga menatap halaman yang penuh daun. Ia menarik napas. "Sekarang? Kenapa? Mau tunggu daun-daunnya bersih sendiri?" Sarah akhirnya tertawa. Rangga mengambil sapu. Namun baru beberapa menit bekerja, ia malah membuat daun beterbangan ke arah Sarah. Sarah mundur sambil tertawa. "Bukan begitu cara menyapu. Aku jarang menyapu." "Kelihatan." Ayah Sarah yang sedang duduk di kursi ikut tertawa. Untuk pertama kalinya setelah beberapa hari,
Suasana rumah terasa ringan. Tetapi perubahan Rangga tidak berhenti di situ. Hari demi hari, ia datang tanpa memaksa Sarah kembali. Ia membantu membeli kebutuhan rumah, mengantar Sarah ke pemeriksaan kehamilan, dan belajar menyiapkan makanan yang tidak membuat Sarah mual. Bahkan ia mulai membaca buku tentang kehamilan. Suatu sore, Sarah melihat Rangga duduk serius sambil membaca. Apa yang kamu baca? Cara menjadi ayah yang baik. Sarah melihat sampul bukunya. Kamu baru baca halaman berapa? 23. Bagus. Tinggal 100 halaman lagi. Rangga mengangguk. Kalau perlu aku baca sampai tamat malam ini. Sarah tersenyum. Jangan. Besok kamu masih harus bekerja. Rangga menatapnya. Aku ingin tahu apa yang harus kulakukan ketika anak kita lahir. Sarah terdiam. Kalimat sederhana itu membuat hatinya sedikit melunak. Namun, ia belum siap melupakan semuanya. Beberapa hari kemudian, keluarga Rangga datang ke rumah. Ibu Rangga langsung berkata, Sarah, kapan kamu pulang? Sarah belum sempat menjawab ketika Rangga berdiri. Tidak ada yang memaksa Sarah pulang. Ibunya menatap anaknya. Kamu membela dia lagi? Karena dia istriku. Dia sudah mempermalukan keluarga kita. Rangga menggeleng. Yang mempermalukan keluarga ini adalah aku. Semua terdiam. Rangga menatap ibunya. Aku yang kehilangan kendali. Aku yang menampar Sarah. Jangan pernah menyalahkan dia lagi atas kesalahanku. Ibunya terdiam. Ayah Sarah yang sejak tadi duduk di sudut ruangan hanya mengamati. Rangga kemudian berbalik kepada Sarah. Aku tidak tahu apakah kamu akan menerimaku kembali. Sarah menatapnya. Tapi aku ingin kamu tahu satu hal. Rangga menarik napas. Aku tidak akan pernah menyentuhmu dengan kasar lagi. Aku juga tidak akan membiarkan siapapun merendahkanmu, termasuk keluargaku sendiri. Sarah menunduk. Air matanya perlahan jatuh. Bukan karena sedih. Ada bagian dalam dirinya yang mulai percaya bahwa Rangga benar-benar sedang berubah. Namun, sebelum suasana menjadi terlalu haru, ayah Sarah tiba-tiba berkata, Bagus, sekarang ambil sapu. Rangga menatapnya bingung. Untuk apa? Pak. Halaman belakang belum dibersihkan. Sarah langsung tertawa. Rangga menghela napas panjang. Baik, Pak. Ia mengambil sapu dan berjalan keluar. Sarah memperhatikannya dari jauh. Ayahnya kemudian duduk di samping Sarah. Kamu mulai kasihan? Sarah tersenyum kecil. Sedikit. Jangan terlalu cepat. Aku tahu. Ayahnya mengangguk. Perubahan harus dibuktikan, bukan hanya didengar. Sarah memandangi Rangga yang sedang berusaha membersihkan halaman. Untuk pertama kalinya sejak malam penuh luka itu, ia tidak lagi melihat Rangga sebagai pria yang harus ia takuti. Ia melihat seorang pria yang sedang belajar memperbaiki kesalahannya. Tetapi Sarah juga tahu, perjalanan mereka belum selesai. Karena memaafkan adalah satu hal. Memberikan kembali kepercayaan adalah hal yang jauh lebih sulit. Sudah hampir 2 bulan sejak malam makan bersama yang mengubah kehidupan Sarah dan Rangga. Selama waktu itu, Rangga benar-benar berubah. Ia tidak lagi datang dengan membawa alasan. Ia juga tidak pernah memaksa Sarah kembali ke rumahnya. Setiap pagi, ia mengirim pesan singkat. Sudah sarapan? Siang hari, ia bertanya tentang kondisi Sarah. Malamnya, ia selalu mengingatkan Sarah agar tidak tidur terlalu larut. Pesan-pesan sederhana itu perlahan membuat hati Sarah melunak. Namun, Sarah tetap menjaga jarak. Ia belum melupakan kejadian malam itu. Suatu sore, Sarah sedang duduk di ruang keluarga ketika ayahnya menerima telepon. Wajahnya langsung berubah serius. Sarah, keluarga Rangga mau datang. Sarah menatap ayahnya. Mereka mau apa? Katanya ingin membicarakan hubungan kalian. Sarah menarik napas panjang. Kalau begitu, biarkan mereka datang. Tidak lama kemudian, sebuah mobil berhenti di depan rumah. Rangga turun bersama kedua orang tuanya. Namun kali ini ada yang berbeda. Rangga tidak berjalan di belakang keluarganya. Ia justru berjalan paling depan. Begitu masuk, Ibu Rangga langsung duduk. Sarah, kami datang untuk menyelesaikan masalah ini. Sarah menatapnya. Masalah apa? Kamu sudah terlalu lama tinggal di sini. Bagaimanapun juga, kamu adalah istri Rangga. Sarah tersenyum tipis. Waktu saya ditampar, saya juga istri Rangga. Ruangan langsung sunyi.
Ibu Rangga terlihat tidak nyaman. Kami sudah meminta Rangga meminta maaf. Sarah menggeleng. Yang saya butuhkan bukan sekadar permintaan maaf. Lalu apa? Pengakuan bahwa apa yang terjadi malam itu salah. Rangga langsung berdiri. Itu memang salah. Semua mata tertuju kepadanya. Rangga menatap ibunya. Bukan Sarah yang salah. Aku yang salah. Ibunya mencoba menyela. Rangga? Tidak, Ma. Untuk pertama kalinya, Rangga memotong ucapan ibunya. Aku sudah terlalu lama membiarkan Mama menentukan bagaimana aku harus memperlakukan istriku. Ayah Rangga mengerutkan kening. Kamu bicara kepada orang tuamu. Aku menghormati ayah dan Mama. Tapi aku juga harus bertanggung jawab atas keluargaku sendiri. Ia menoleh kepada Sarah. Dan keluarga kecilku adalah Sarah dan anak kami. Mata Sarah mulai berkaca-kaca. Rangga kemudian menghadap seluruh keluarganya. Aku menampar Sarah. Tidak ada alasan untuk itu. Jangan pernah lagi mengatakan bahwa dia pantas mendapatkannya. Ibunya mulai menangis. Kamu tega meninggalkan keluargamu demi perempuan itu? Rangga menggeleng. Aku tidak meninggalkan keluarga. Aku hanya berhenti membiarkan keluarga mengatur hidupku. Ayah Sarah yang sejak tadi diam akhirnya bicara. Sekarang saya percaya kamu mulai mengerti. Rangga menunduk. Saya memang terlambat, Pak. Ayah Sarah menatapnya tajam. Terlambat bukan berarti selesai. Tapi jangan pernah mengulangi kesalahan yang sama. Rangga mengangguk. Saya janji. Sarah menyeka air matanya. Rangga? Ya? Aku masih takut. Rangga mendekat, tetapi berhenti beberapa langkah darinya. Aku tahu. Aku juga belum bisa melupakan semuanya. Aku mengerti. Sarah menatapnya lama. Kalau aku memberimu kesempatan, aku tidak mau kamu berubah hanya karena takut kehilangan aku. Rangga mengangguk. Aku ingin berubah karena aku akhirnya sadar bahwa selama ini aku menjadi suami yang buruk. Air mata Sarah jatuh. Rangga melanjutkan dengan suara bergetar. Aku tidak bisa menghapus malam itu. Aku tidak bisa membuat pipimu kembali seperti sebelum kutampar. Tapi aku bisa memastikan kejadian itu tidak pernah terulang. Sarah menunduk. Beberapa detik berlalu tanpa suara. Kemudian Sarah berdiri. Ia berjalan mendekati Rangga. Semua orang memperhatikan. Sarah tidak memeluknya. Ia hanya mengulurkan tangannya. Rangga menatap tangan itu dengan mata berkaca-kaca. Ini bukan berarti semuanya kembali seperti dulu, kata Sarah. Aku tahu. Ini hanya kesempatan untuk memulai dari awal. Rangga menggenggam tangannya dengan hati-hati. Terima kasih. Tiba-tiba ayah Sarah berdeham. Sudah selesai dramanya? Sarah tertawa kecil. Rangga ikut tersenyum. Ayah Sarah menunjuk ke arah dapur. Kalau memang mau memulai dari awal, bantu saya membuat teh. Rangga mengangguk. Baik, Pak. Ia baru melangkah 2 langkah ketika ayah Sarah berkata lagi. Jangan pakai gula terlalu banyak. Rangga berhenti. Berapa sendok? 1. Kalau untuk Sarah? 2. Rangga mengangguk. Kalau untuk saya? Ayah Sarah menjawab datar. Air putih. Sarah langsung tertawa. Bahkan Rangga tidak bisa menahan senyum. Malam itu, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, mereka duduk bersama tanpa pertengkaran. Namun, ada satu hal yang belum mereka ketahui. Kebahagiaan itu akan segera diuji oleh kejadian besar yang tidak mereka duga. Karena kesempatan kedua sudah diberikan. Kini Rangga harus membuktikan bahwa ia benar-benar layak mendapatkannya. 6 bulan berlalu sejak malam yang mengubah kehidupan Sarah dan Rangga. Sejak saat itu, banyak hal berubah. Rangga tidak lagi menjadi pria yang mudah terbawa emosi. Ia juga tidak pernah lagi membiarkan keluarganya mencampuri urusan rumah tangganya. Hubungannya dengan Sarah memang belum sempurna, tetapi mereka mulai belajar menjadi pasangan yang lebih baik. Pagi itu, Sarah sedang menyiapkan sarapan ketika Rangga masuk ke dapur. Jangan berdiri terlalu lama. Sarah menoleh. Aku cuma membuat telur. Biar aku. Rangga mengambil spatula. Sarah tertawa. Sejak kapan kamu bisa masak? Sejak punya istri hamil. Telurnya gosong kemarin. Itu percobaan pertama. Yang kemarin juga percobaan pertama. Rangga terdiam. Sarah tertawa. Hubungan mereka mulai kembali hangat. Bukan karena semua luka tiba-tiba hilang,
tetapi karena Rangga terus menunjukkan bahwa dirinya benar-benar berubah. Hari yang ditunggu akhirnya tiba. Sarah merasakan kontraksi saat mereka sedang berada di rumah. Rangga yang biasanya tenang langsung panik. Sarah, tas rumah sakit mana? Di lemari. Lemari yang mana? Rangga, semua barang ada di tas besar. Rangga berlari ke kamar. Beberapa detik kemudian ia kembali membawa tas olahraga, 2 bantal, dan sebuah sandal. Sarah menatapnya bingung. Kenapa bawa sandal 1? Rangga melihat tangannya. Yang 1 hilang. Ayah Sarah yang baru datang langsung menggeleng. Calon ayah macam apa kamu ini? Rangga panik. Pak, nanti saja marahnya. Kita ke rumah sakit dulu. Mereka akhirnya berangkat. Di rumah sakit, Rangga tidak berhenti berjalan mondar-mandir. Ayah Sarah justru duduk santai sambil minum kopi. Duduklah. Aku tidak bisa, Pak. Kenapa? Takut. Ayah Sarah menatapnya. Yang melahirkan Sarah. Rangga terdiam. Ia juga. Beberapa jam kemudian, suara tangisan bayi terdengar dari ruang persalinan. Rangga langsung berhenti bergerak. Matanya berkaca-kaca. Ketika dokter mengatakan semuanya baik-baik saja, ia menutup wajah dengan kedua tangan. Ayah Sarah menepuk bahunya. Selamat. Kamu sekarang benar-benar seorang ayah. Rangga tersenyum sambil menangis. Ketika akhirnya diperbolehkan masuk, ia melihat Sarah berbaring dengan wajah lelah. Di sampingnya ada bayi kecil yang sedang tidur. Rangga mendekat perlahan. Terima kasih, bisiknya. Sarah tersenyum. Untuk apa? Karena masih memberiku kesempatan. Sarah menatapnya cukup lama. Aku juga berterima kasih. Rangga terkejut. Untuk apa? Karena kamu benar-benar berubah. Rangga menggenggam tangan Sarah. Aku akan terus belajar. Beberapa hari kemudian, keluarga besar mereka berkumpul di rumah. Untuk pertama kalinya, semua orang duduk di meja makan yang sama. Meja yang dulu menjadi saksi Sarah ditampar kini menjadi tempat mereka merayakan kelahiran seorang anak. Ibu Rangga berjalan mendekati Sarah. Sarah. Sarah menoleh. Ibu Rangga terlihat gugup. Ibu mau minta maaf. Sarah terdiam. Dulu ibu terlalu sering membandingkanmu dengan orang lain. Ibu juga membenarkan kesalahan Rangga karena terlalu mementingkan nama keluarga. Air mata mulai mengalir di wajahnya. Maafkan ibu. Sarah tidak langsung menjawab. Ia kemudian tersenyum. Saya sudah memaafkan, Bu. Ibu Rangga menangis dan memeluknya. Rangga yang melihat dari kejauhan tersenyum lega. Ayah Sarah berdiri sambil membawa gelas. Saya ingin mengatakan sesuatu. Semua orang menoleh. Ia melihat keluarga Rangga satu persatu. Beberapa bulan lalu saya mengatakan bahwa harga diri keluarga kalian bisa saya beli. Suasana menjadi hening. Ayah Sarah tersenyum. Saya ingin memperbaiki ucapan itu. Rangga menatap mertuanya. Karena ternyata harga diri bukan sesuatu yang bisa dibeli dengan uang. Ia menunjuk Sarah. Yang harus kita beli adalah waktu untuk memperbaiki kesalahan. Dan itu pun tidak bisa dibayar dengan uang. Semua orang terdiam. Kemudian ayah Sarah menatap Rangga. Kalau kamu kembali menyakiti anak saya tidak perlu membeli apapun. Rangga menelan ludah. Saya tahu, Pak. Bagus. Sarah tertawa. Yah, jangan menakut-nakuti suamiku terus. Ayahnya mengangkat alis. Dia memang perlu ditakut-takuti. Semua orang tertawa. Malam itu, mereka kembali makan bersama. Tidak ada hinaan. Tidak ada sindiran. Tidak ada yang merasa lebih tinggi dari yang lain. Sarah memandang suaminya sambil tersenyum. Ia sadar bahwa pernikahan mereka pernah berada di titik paling buruk. Namun, dari sana mereka belajar sesuatu yang penting. Cinta tidak cukup hanya dengan kata-kata. Cinta membutuhkan rasa hormat, keberanian untuk mengakui kesalahan, dan kemauan untuk berubah. Rangga pernah kehilangan kepercayaan Sarah hanya dalam 1 detik. Tetapi untuk mendapatkannya kembali, ia membutuhkan waktu berbulan-bulan. Dan ia akhirnya mengerti bahwa menjadi suami bukan berarti menjadi orang yang paling berkuasa dalam rumah. Menjadi suami berarti menjadi orang pertama yang melindungi, menghargai, dan bertanggung jawab. Sarah kemudian menyandarkan kepalanya di bahu Rangga. Rangga. Ya? Besok kamu yang jaga bayi. Rangga langsung menatapnya. Kenapa? Sarah tersenyum. Karena malam ini aku mau tidur nyenyak.
Rangga tertawa. Baiklah, tapi kalau dia menangis? Sarah menutup mata. Belajar. Rangga menggeleng sambil tersenyum. Di rumah itu, tawa kembali terdengar. Meja makan yang pernah menjadi saksi sebuah kehancuran kini menjadi saksi awal sebuah keluarga yang belajar menjadi lebih baik. Dan sejak malam itu, Sarah tidak lagi merasa harus berjuang sendirian. Karena akhirnya, ia memiliki seorang suami yang memahami bahwa seorang istri tidak membutuhkan suami yang sempurna, tetapi membutuhkan suami yang tahu cara menghargai dan tidak pernah menjadikan cinta sebagai alasan untuk menyakiti.